Baik, perkenalkan nama saya Donna Ceciliana dengan NIM 23101048 dari PKK 4 semester 4. Baik, di sini saya akan membahas pertemuan 3 mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia, yaitu pengaruh kolonialisme Portugis dan Spanyol dalam misi Katolik. Kolonialisme Portugis dan Spanyol memainkan peran besar dalam penyebaran agama Katolik di berbagai wilayah dunia, termasuk di Nusantara. Nah, berikut adalah pengaruh utama mereka dalam misi Katolik. Yang pertama, pengaruh Portugis dalam misi Katolik. Peran Portugis dalam penyebaran Katolik, yaitu Portugis mulai menjelajah dunia pada abad ke-15 dengan tujuan ekonomi dan penyebaran agama. Selanjutnya, pada tahun 1511, Portugis menaklukkan Malaka dan mulai memperkenalkan agama Katolik di wilayah Nusantara. Selanjutnya, misionaris Katolik dari Ordo Dominikan, Fransiskan, dan Yesuit menyertai para penjelajah untuk mengajarkan agama kepada penduduk lokal. Yang ke-B, wilayah-wilayah yang dipengaruhi Portugis, yaitu ada Maluku. Portugis mendirikan pos perdagangan di Ternate dan Ambon, di mana banyak penduduk lokal dibaptis menjadi Katolik. Selanjutnya ada Timur dan Flores. Katolik berkembang pesat di wilayah ini karena upaya misionaris Yesuit dan Dominikan. Hingga pada saat ini Flores dan Timur tetap menjadi basis Katolik yang kuat di Indonesia. Selanjutnya yaitu Solor. Portugis mendirikan benteng dan gereja di Pulau Solor sebagai pusat penyebaran Katolik di Nusa Tenggara. Baik, kita lanjut ke yang C, tokoh misionaris Portugis yang berpengaruh, yaitu ada Santo Franciscus Xaverius. Dari Ordo Yesuit adalah misionaris paling terkenal yang datang ke Maluku pada tahun 1546 sampai 1547. Ia membaptis banyak penduduk dan memperkuat komunitas Katolik di Ambon, Ternate, dan sekitarnya. Yang D yaitu dampak kolonialisme Portugis terhadap Katolik di Nusantara. Pendirian gereja-gereja pertama di Indonesia, penciptaan buku-buku doa dan katekese dalam bahasa lokal. Pengaruh Katolik tetap kuat di beberapa daerah meskipun Portugis kemudian diusir oleh Belanda yang berhaluan Protestan. Yang kedua, pengaruh Spanyol dalam misi Katolik. Yang A, peran Spanyol dalam penyebaran Katolik, yaitu Spanyol juga memiliki misi untuk menyebarkan agama Katolik melalui kolonisasi, terutama setelah 1494 ketika perjanjian Tordesillas membagi dunia antara Spanyol dan Portugis. Spanyol lebih banyak berpengaruh dalam penyebaran Katolik di Filipina dibandingkan dengan Nusantara. Yang ke-B, dampak di wilayah Nusantara. Pada abad ke-16, Spanyol sempat hadir di Maluku Utara, terutama di Tidore, tetapi tidak terlalu berpengaruh karena bersaing dengan Portugis dan Belanda. Nah, sebagian besar keberhasilan misi Katolik Spanyol terlihat di Filipina, di mana agama Katolik menjadi dominan hingga saat ini. Nah, baik, kita akan menyimpulkan dari keseluruhan resume dari pertama, yaitu Portugis lebih berperan dalam penyebaran Katolik di Nusantara dibandingkan Spanyol. Kehadiran Portugis membawa misionaris Katolik ke Maluku, Timur, dan Flores, yang hingga kini masih menjadi pusat komunitas Katolik di Indonesia. Namun, setelah kedatangan Belanda yang berhaluan Protestan, penyebaran Katolik mengalami kemunduran sebelum akhirnya bangkit kembali pada abad ke-19. Sekian yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.